Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penilai uji kinerja di PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amdi Tamjil SPDI. Saya adalah pengajar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Andalan Cijantung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai guru pendidikan agama Islam, tepatnya PAI, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Sehat? Udah makan snack udah? MI andalan. Kelas tanggung jawab. Harus bisa dapat dipercaya. Oke. Pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu masih pelajaran sejarah kebudayaan Islam, bab mengenai tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama. Siapakah Khulafaur Rasyidin yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Hebat kelas TJ. Oke, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah khalifah atau pemimpin yang pertama sesudah kepemimpinan atau sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal, kemudian digantikan kepemimpinan beliau itu oleh khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita akan mempelajari keteladanan beliau. Apa itu keteladanan? Keteladanan itu hal-hal yang positif yang harus kita contoh dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dari akhlak yang mulia, terpuji, dan yang lain sebagainya yang patut kita contoh dari akhlak beliau. Nah, ini di sini adalah penjelasan atau nanti kita akan pelajari mengenai tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, oke. Selanjutnya, di sini ada mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu sepintas tentang Abu Bakar As-Siddiq bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang pemimpin pengganti sesudah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Itu nama aslinya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, gelar beliau itu disebut As-Siddiq. Kenapa? Ada yang tahu? Cung, siapa yang tahu? Sebelum baca ini, ada yang tahu kenapa Abu Bakar itu diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq? Iya, hebat. Tepuk tangan. Iya. Abu Bakar As-Siddiq kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena beliau merupakan sahabat Nabi yang pertama kali membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hebat. Nah, di sini juga
As-Siddiq itu berarti yang membenarkan. Hubungan dengan Nabi Muhammad itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Sebagai sahabat terdekat dan mertua. Beliau itu merupakan sahabat berikut mertua. Siapa anak Abu Bakar As-Siddiq? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Nabi Muhammad. Siti Aisyah itu merupakan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sangat dekat sekali, sehingga kedekatannya itu sampai nanti ke surganya Allah. Kita ingin ke surga Allah, ingin? Nah, kalau ingin ke surganya Allah itu harus mengikuti akhlak Nabi dan akhlak yang dibawa atau dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu setelah wafatnya Nabi Muhammad itu berapa tahun? Beliau itu memerintah 2 tahun 3 bulan, dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, itu. Terus di sini ada peristiwa penting yang dilakukan di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu ada perang Riddah. Abu Bakar di sini melawan, memerangi suku-suku Arab yang murtad. Murtad itu yang keluar dari agama Islam, kafir, yang ingin merusak Islam pada waktu itu. Nah, masa periode kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq oleh Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi, dimusnahkan. Ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Untuk menjaga keutuhan umat Islam. Nah, bagi kita nih, siswa, untuk menjaga keutuhan umat Islam seperti apa? Bagi pelajar untuk menjaga keutuhannya seperti apa? Coba. Belajar dengan baik, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama, hidupkan agama Islam itu di sekolah, di rumah, di lingkungan dengan akhlak yang baik, senantiasa banyak-banyak membaca Al-Quran dan mempelajari ilmu agama, serta yang paling penting nih, akhlak yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tim untuk mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang ditulis dan dihafal. Jadi semua sahabat-sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, begitu pun tulisan-tulisan yang ada di batu, di pelapah korma, di kulit-kulit unta yang sudah dikeringkan, itu semua dikumpulkan. Jadi baru mengumpulkan nanti di masa periode Umar bin Khattab, baru itu ada perekapan. Baru juga ini mengumpulkan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran yang menyebar di mana-mana. Nah, ini ya. Apa tadi peristiwa pentingnya? Yang pertama perang Riddah melawan orang-orang murtad. Yang kedua pengumpulan ayat suci atau mushaf Al-Quran. Oke. Apa sih hikmah? Hikmah dari kita mempelajari keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, kejujuran adalah dasar kepercayaan. Karena Abu Bakar itu mempunyai sifat jujur. Bukan hanya sebatas sahabat dan pemimpin saja, tetapi beliau itu mempunyai jujur. Karena yang menjadi acuan Abu Bakar itu adalah jujur itu. Yang kedua, amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Ada kan ciri orang munafik, kalau diberi amanah dia tidak bisa dipercaya. Wa idza tu'mina khona. Apabila dia diberikan amanah, dia suka khianat. Ya, diberikan amanah itu suka berkhianat. Jadi kalau orang yang amanah itu tidak akan berkhianat. Orang yang dipercaya itu tidak akan berkhianat. Kalian dipercaya sama orang tua untuk membeli buku, nah uangnya jangan dijajani, uangnya jangan dibeliin, ya kan? Benar gak? Kalau uangnya dijajanin, dibeliin, berarti kalian itu sudah berkhianat sama orang tua. Kalian disuruh sama guru untuk menghafal, mengerjakan PR di rumah, kerjakan PR di rumah.
Jangan sampai berkhianat, apalagi main Mobile Legend. Ada di sini yang suka main ML. Oh, banyak tuh. Suka main ML tetapi jangan lupa membaca suka bermain ML tapi jangan suka ninggalin sholat, jangan suka ninggalin belajar. Itunya itu. Jadi main HP itu hiburan, ya, hiburan. Nanti awas. Yang ketiga, ujian hidup harus dihadapi dengan sabar dan keyakinan kepada Allah. Jadi membentuk keimanan yang besar, membentuk keyakinan yang hebat terhadap Allah sehingga tidak tergoyahkan. Waktunya ngaji, ada teman kita mau main, main yuk orang layangan. Saya mah bagian ngaji, gak akan tergoyahkan. Ngaji dulu. Nah, itu berarti dia mempunyai istiqomah terhadap kebaikan dan keyakinan kepada Allahnya akan bertambah. Yang keempat, membela kebenaran. Selalu membela kebenaran, ya, bukan pembela kebetulan, tapi membela kebenaran. Ya, siga Superman. Superman itu membela kebenaran, ya. Spiderman membela kebenaran. Nah, kita membela kebenarannya dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan waktu untuk belajar, ya, memanfaatkan waktu untuk yang terakhir, berbagi dengan sesama, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada berbagi. Itu bisa dengan ilmu, bisa dengan makanan, bisa dengan uang. Yang penting kalian sedekah. Nah, ini hikmah yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Alhamdulillah, ya. Nanti ada sekilas video tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mau lihat videonya? Nah, di sini ada video singkat tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, perhatikan ya. Kali ini Bunda akan bercerita mengenai sahabat Rasul yang pertama, yaitu Abu Bakar yang penyabar. Boleh lihat, perhatikan. Abu Bakar merupakan sahabat yang dipastikan sesudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar itu merupakan terkenal dengan kakeknya. Ada yang tahu kan kata itu apa? Dia itu adalah kiblat umat muslim. Abu Bakar merupakan saudara dari asal dan bersaudara. Kemudian Abu Bakar merupakan seorang yang bermanfaat. Beliau selalu mengalami kesusahan. Abu Bakar selalu meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah. Oleh sebab itu, ia begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Abu Bakar selalu berdoa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar setiap orang tidak melakukan salah. Selain Allah telah dianjurkan asyik oleh Rasulullah SAW yang artinya yang Julukan ini diberikan setelah dilakukan menjelaskan peristiwa Israel ketika Rasulullah meninggal dan Bakar sulit sekali. Beliau kehilangan sahabat paling dicintainya. Sedangkan Rasulullah meninggal, Bakar ditulis sebagai kaum untuk menanyakan perjuangan Rasulullah. Demikianlah cerita Bakar yang benar. Bisa kalian terima ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu cerita singkat tentang Abu Bakar itu seorang yang penyabar. Oke, dari kisah Abu Bakar yang singkat ini, yang mungkin kalian bisa dapat ambil hikmahnya. Apa akhlak Abu Bakar yang ingin kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Ayo.
Hah? Jujur. Apalagi? Penyabar. Ada lagi apa? Dermawan. Ada lagi? Kalau kalian ingin mencontoh akhlak Abu Bakar As-Siddiq yang jujur, berarti harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur. Yang kedua, dermawan katanya. Ada orang yang ingin menjadi orang dermawan. Apa yang disebut dengan dermawan? Ada yang tahu? Orang yang suka memberi. Dermawan itu orang yang suka memberi. Yang ketiga tadi, ada juga orang yang disebut penyabar. Orang yang sabar itu dia bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Walaupun dia berani, tetapi dia tidak melawan. Nah, sabar itu mengerahkan potensi yang ada dalam diri kita itu supaya tidak terbentuk akhlak yang jelek, sehingga kita membalikan emosinya itu menjadi kebaikan. Waktunya emosi, wudu. Kita berwudu, kita melakukan apa? Istighfar. Oke. Semuanya ini udah dibagi kelompok kan? Udah berkelompok, kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari pembelajaran tadi, ya, dari pembelajaran barusan, coba kalian buatkan, diskusikan dengan teman-teman, membuat cerita pendek tentang seorang anak yang berperilaku seperti Abu Bakar As-Siddiq. Cerita pendek tentang seorang anak yang mempunyai perilaku seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sifatnya jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, berani. Oke, ayo berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke, teman-teman semuanya, barusan kita sudah bekerja kelompok tentang menceritakan anak yang mempunyai sikap atau sifat seperti Abu Bakar As-Siddiq, jujur, amanah, dan pemberani. Ternyata banyak sekali cerita-cerita tentang anak-anak yang soleh dan solehah, ya kan? Semoga semua yang ada di kelas ini menjadi orang seperti Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir, ya, Pak Amji akan memberikan amanat kepada kalian. Jadilah anak yang soleh, yang bisa menerangi orang tua kalian baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk diri dan bagi orang lain sekitar kita. Jangan lupa belajar, ya, tuntutlah ilmu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Jangan patah semangat. Sekali lagi, kelas tanggung jawab MI Andalan, jujur, semangat, sukses. Oke semuanya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan kembali lagi. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat walafiat, menjadi anak yang soleh-soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.